1849 kesalahan spektakuler perubahan mendadak ini mengguncang pikiran Leng Hao. Untuk sesaat, dia benar-benar ditekan oleh Leng Su. Tidak mungkin, aku benar-benar tidak bisa kalah. Sebuah suara berteriak di hati Leng Hao. Dia bersiap selama bertahun-tahun, hidup seperti anjing. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, bagaimana dia bisa kalah? Pedang Siyu Haoling. Advertisement. Leng Hao berteriak. Sebuah pedang muncul, 4 arah bergetar, seluruh cincin dipenuhi dengan tujuan pedangnya. Sangat kuat, benar-benar layak menjadi Leng Hao, untuk benar-benar mengembangkan gaya pedang terkuat keluarga Leng saya, pedang Siyu Haoling, ke tingkat seperti itu. Petik 2. Leng Hao menggunakan kartu trufnya. Sepertinya hasilnya sudah pasti. Petik 2. Di bawah panggung, seseorang langsung berteriak karena terkejut. Momentum Leng Hao sangat mengejutkan. Lampu pedangnya hampir menyelimuti Leng Su sepenuhnya. Namun, di tengah hujan pedang, Leng Su berkata dengan dingin, pedang Siyu Haoling, kan? Kakak Leng Hao, dengan 10 hari berlatih pedang, akhirnya saya memiliki pemahaman. Mari kita tentukan pemenangnya dengan pedang Siyu Haoling. Petik 2. Selesai berkata, Leng Su mengayunkan pedang panjangnya. 10.000 aliran niat pedang kental dengan hiruk-pikuk, dan benar-benar samar-samar menekan Leng Hao. Ekspresi Leng Hao tiba-tiba berubah dan berkata, tidak mungkin. Tingkat menengah peringkat 5 hukum pedang Dao. Anda tidak pernah memahaminya setelah bertahun-tahun memahami, jadi bagaimana mungkin Anda tiba-tiba memahaminya? Petik 2. Dia tiba-tiba menemukan bahwa 10 hari ini, perubahan yang terjadi pada Leng Su terlalu banyak. Tidak hanya dia menerobos wilayahnya, dia bahkan menerobos hukum pedang Dao. Advertisement. Mungkinkah ini kebetulan? Kebetulan ini juga terlalu banyak, kan? Namun, sudah tidak ada waktu bagi Leng Hao untuk mempertimbangkannya. Hanya untuk melihat 2 hukum pedang Dao yang kuat bertabrakan dengan sengit. Bang! 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 Di atas panggung, cahaya yang menyilaukan tak tertandingi mekar, cahaya pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya dibombardir bersama. Wark! Tiba-tiba, Leng Hao memuntahkan seteguk darah segar, tubuh terbang ke belakang, jatuh dengan keras di atas panggung. Dia sangat ingin merangkak, tetapi sebilah pedang telah tertancap di tenggorokannya. 1 inci lagi dan dia akan menendang ember. Kakak Leng Hao, kamu kalah. Kata-kata acuh tak acuh Leng Su membuat Leng Hao bergidik. Keheningan seperti kematian. Pertarungan yang awalnya hanya melalui gerakan sebenarnya memiliki pembalikan yang mengejutkan. Advertisement. Leng Su yang tidak seorang pun optimis benar-benar menang. Yang juga mengatakan bahwa Leng Su masih seorang patriark muda. Untuk beberapa waktu, hati beberapa orang mulai berdebar kencang. Belakangan ini, cukup banyak di antara mereka yang menendangnya saat dia jatuh, dan tidak menunjukkan sikap yang baik pada Leng Su. Jika Leng Su terus menjadi patriark muda, bukankah dia akan menemukan mereka untuk menyelesaikan masalah sesudahnya? Orang-orang ini memiliki skema kecil mereka sendiri. Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar peduli tentang mereka. Saat ini, yang paling canggung adalah Leng Hongxiu dan para tetua. Mereka mengatur duel ini agar Leng Hao naik ke posisi patriark muda dengan benar dan tepat. Siapa tahu Leng Hao benar-benar kalah. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan pada Leng Hao. Peningkatan Leng Su, semua orang melihatnya. 10 hari, Leng Su bisa dikatakan telah terlahir kembali. Tapi, kesimpulan ini, bagaimana seharusnya masalah ini diakhiri? Tidak ada yang berbicara. Suasana yang disebut kecanggungan menyebar di antara kerumunan. Wajah Leng Hao sangat pucat, hatinya seperti abu mati. Bertahun-tahun kerja keras terhapus dalam sehari, keengganan semacam itu secara virtual akan meledak di langit. Hahaha, benar-benar lelucon. Keluarga Leng Anda benar-benar membuat kesalahan besar. Hahaha. Tepat pada saat ini, suara mengejek terdengar. Sekelompok pembangkit tenaga listrik bergegas langsung ke rumah keluarga Leng. Wajah Leng Hongxiu menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Han Dongjun, kamu berani menerobos masuk ke Leng Manorku tanpa izin, apakah kamu lelah hidup? Tapi wajah Han Dongjun jatuh dan dia berkata, Leng Hongxiu, anakku terbunuh, tapi keluarga Lengmu menyembunyikan pembunuhnya, kenapa aku tidak bisa menerobos masuk? Leng Hongxiu berkata dengan suara dingin, omong kosong,
mengapa keluarga Leng kami menyembunyikan pembunuh putra Anda? Han Dongjun terkekeh dan berkata, ini, harus meminta, oh, tidak, Patriark Muda Tua. Alis Leng Hongxiu berkerut dan tatapannya tanpa sadar melihat ke arah Leng Su. Leng Hao awalnya sudah kehilangan semua harapan. Tapi penampilan Han Dongjun membuatnya memicu harapan terakhir. Leng Su, kamu menutupi motif jahat dan benar-benar berkolusi dengan orang luar untuk membuat keluarga Leng kehilangan muka. Adikku Su, aku tahu kau tidak senang dengan kakak laki-laki, tapi ini adalah urusan keluarga Leng kita. Kamu melakukan ini benar-benar mengecewakan banyak orang. Leng Hao bangkit dan berkata dengan benar. Leng Su juga tidak menyangka bahwa Han Dongjun sebenarnya langsung membawa orang untuk menerobos masuk ke dalam keluarga Leng. Suer, bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan? Nada suara Leng Hongxiu juga berangsur-angsur menjadi dingin. Seperti kata pepatah, jangan mencuci linen kotor di depan umum. Tidak peduli betapa bermasalahnya keluarga itu, seseorang juga tidak boleh kehilangan muka sampai dia keluar. Meskipun perselisihan internal keluarga Leng sudah bukan rahasia. Tapi Han Dongjun datang terlalu kebetulan, baguslah bagian penting dari memilih patriark muda. Ini harus membuat pikiran orang melamun. Leng Su terdiam beberapa saat dan berkata dengan dingin, Han Xiao dibunuh olehku. Jika Anda menginginkan orang itu, bawa saya pergi. Petik 2. Tapi ketika Han Dongjun mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak. Tapi segera, ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Pang, kamu juga tidak bisa lepas tanggung jawab. Tapi, orang yang membunuh anak saya sudah lama menyelidikinya dengan jelas. Bocah nakal bernama Ye Yuan. Petik 2. Mendengar nama ini, wajah Leng Qiuling yang seperti es selama 10.000 tahun itu akhirnya memiliki jejak perubahan. Leng Hongxiu sedikit terkejut dan bertanya, kamu kenal dia? Leng Qiuling memulihkan ketenangannya dengan sangat cepat dan menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak menjadi orang yang sama. Di Gunung Heavenspan, keterkejutan yang dibawa orang itu padanya terlalu kuat. Sehingga sampai saat ini, sosok orang itu masih berputar-putar di benaknya, tidak bisa melambai untuk waktu yang lama. Kecuali, tidak mungkin Ye Yuan keluar dari mulut Han Dongjun adalah Ye Yuan yang dia kenal. Dengan kecepatan kultivasi Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk mencapai alam dewa surgawi sekarang, bahkan jika penampilannya di Gunung Heavenspan sangat menakjubkan. Katakanlah, seorang seniman bela diri yang menggunakan lebih dari 500 tahun sebelum hampir berhasil berkultivasi ke alam dewa surgawi, bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi dalam 4 hingga 500 tahun yang singkat? Seseorang harus tahu, terobosan ke alam dewa surgawi lebih dari 100 kali lebih sulit daripada alam dewa surga. Ekspresi Leng Su sangat jelek. Dia tahu bahwa Ye Yuan tepat di bawah panggung, dia ingin membiarkan Ye Yuan pergi dengan cepat dengan memanfaatkan kerumunan. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak berniat pergi. Swoosh! Saat Leng Su dalam keadaan linglung, Leng Hao tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, tiba-tiba menamparkan telapak tangan ke arah Leng Su. Pengkhianat keluarga Leng, mengapa Anda belum menyerahkan orang itu? Berlututlah untukku. Petik 2. Telapak tangan ini terlalu tiba-tiba, Leng Su tidak bereaksi sama sekali. Ketika dia ingin bertahan, itu sudah terlambat. Tapi tepat pada saat ini, sesosok muncul dari udara, keluar dari samping. Bang! Kekuatan telapak tangan yang sangat berat langsung memukul terbang Leng Hao. Untuk kepentingan egoismu, tidak segan-segan membunuh adikmu. Orang luar datang untuk menyerang dan Anda tidak berusaha untuk menjual saudara Anda, membiarkan orang luar melihat lelucon. Seseorang seperti Anda juga cocok untuk menjadi patriark muda. Keluarga Leng benar-benar lelucon. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan penuh dengan sinisme. Melihat sosok yang sedikit kurus di atas panggung, tatapan Leng Qiuling penuh dengan keterkejutan. Bab 1850, bunuh bocah ini untukku. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani memberi isyarat dan mengomentari urusan keluarga Leng saya. Membunuh adikku. Bukti apa yang kamu punya? Orang yang membuat keluarga Leng kehilangan muka adalah kamu dan Leng Su. Bukan aku, Leng Hao. Anda berdiri di sini dan mengeluarkan retorika kosong, berdasarkan apa? Petik 2. Leng Hao ditendang terbang oleh Ye Yuan dengan kaki, tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh permusuhan.
Sejak Leng Su mengenal Ye Yuan, segalanya tampak telah berubah. Tapi sekarang, itu adalah kesempatan yang diberikan dewa. Ye Yuan sendiri mendekati kematian, memprovokasi Han Dongjun. Ini adalah kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Ketika Han Dongjun melihat Ye Yuan, kedua matanya praktis memuntahkan api. Advertisement, kau Ye Yuan yang membunuh Xiao Erku. Han Dongjun menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata. Ye Yuan hanya tersenyum sedikit. Pikirannya bergerak, seorang pelayan dan seorang pria berpakaian hitam jatuh ke atas panggung. Dia menoleh ke Leng Hongxiu dan berkata dengan dingin, pelayan ini adalah mata-mata yang ditanam Leng Hao di sekitar Leng Su. Beberapa hari yang lalu, dia memasukkan bubuk pelembut tendon wangi surgawi ke dalam makanan Leng Su. Itu untuk membuat Leng Su kalah dalam pertempuran hari ini untuk posisi patriark muda. Adapun pria berpakaian hitam ini, dia orang kepercayaan Leng Hao. Apa yang telah dilakukan Leng Hao beberapa tahun ini, selama kepala keluarga mencari jiwanya, secara alami Anda akan tahu segalanya. Petik 2. Melihat kedua orang ini, ekspresi Leng Hao berubah drastis. Pelayan itu masih baik-baik saja, tapi pria berbaju hitam itu adalah lengan kanannya dan tahu urusannya seperti punggung tangannya. Jika jiwanya digeledah, semuanya akan berakhir. Sebenarnya, hari itu di pintu masuk Leng Manor, Ye Yuan sudah mendeteksi keberadaan pria berpakaian hitam ini. Hanya saja pihak lain tidak bergerak, dia juga tidak mengambil tindakan. Hari itu, pria berpakaian hitam dan pelayan wanita itu bertemu secara diam-diam tetapi dideteksi oleh Ye Yuan yang memiliki indera spiritual yang tajam. Dia menangkap mereka dengan tangan merah. Tapi agar tidak mengaduk rumput dan menyiagakan musuh, dia sengaja membiarkan pria berpakaian hitam itu pergi. Advertisement. Hari ini, mengambil keuntungan dari interval pertempuran untuk patriark muda, Ye Yuan pergi untuk menangkap pria berpakaian hitam dan pelayan ini. Wajah Leng Hao secara alami runtuh dengan sendirinya. Kepala keluarga, jangan dengarkan kata-kata orang ini. Dia memiliki rancangan yang jahat. Aku sama sekali tidak mengenal kedua orang ini. Mata Leng Hao menunjukkan kepanikan tetapi membela diri dengan menyesatkan. Beberapa tahun ini, untuk menjadi patriark muda, dia melakukan banyak hal yang tidak bisa terkena sinar matahari. Setelah itu terungkap, dia akan hancur total. Tapi Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata dengan nada menghina, jika bukan karena Leng Su, apakah menurutmu aku akan repot dengan hal yang tidak masuk akal dan berantakan ini? Mengarang tuduhan terhadap Anda, apakah kamu juga layak? Petik 2. Ekspresi Leng Hongxiu juga tidak terlihat terlalu bagus. Saat ini, perkembangan hal-hal telah jauh melampaui harapannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kepanikan di mata Leng Hao? Namun, Leng Hao bukanlah orang yang keji dan jahat di luar penebusan dalam kesannya. Sebaliknya, dia sangat memikirkan Leng Hao. Itu juga tepat sehingga dia mendorong Leng Hao untuk menjadi patriark muda. Kepribadian Leng Su terlalu tidak disiplin dan riang. Jujur saja, itu juga tidak cocok untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Advertisement. Ini semua berada dalam ruang lingkup pertimbangan Leng Hao. Dia saat ini adalah kepala keluarga dan tidak punya pilihan selain mempertimbangkan sedikit lebih jauh. Tapi saat ini, Han Dongjun yang selama ini diperlakukan seperti udara berkata dengan marah, Pang, aku sedang berbicara denganmu, apa kau tidak mendengarku? Apakah Anda pembunuh Ye Yuan yang membunuh Xiao Er saya? Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan berkata dengan jengkel, siapa kamu, apakah aku mengenalmu? Mengapa saya harus berbicara dengan Anda? Juga, bukankah Leng Hao memanggil namaku sekarang? Apakah kamu tuli? Apa kamu tidak mendengar? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat orang-orang keluarga Leng tertawa terbahak-bahak. Bahkan orang-orang keluarga Han yang dia bawa juga tidak bisa menahan tawa. Kemarahan Han Dongjun menjulang ke langit. Putranya terbunuh, dan dia bahkan harus diejek oleh orang ini. Ada apa dengan dunia ini? Sedikit kejam, kamu benar-benar berani membunuh Xiao Er. Hari ini, bahkan jika Kaisar Langit datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Han Dongjun berkata dengan marah. Ye Yuan berkata dengan tatapan mencemooh, saat aku membunuh Han Xiao, ada banyak orang di sekitar. Jelas dialah yang menyergap, ingin membunuhku tapi dibalas olehku. Tapi sekarang, Anda menanyai saya.
Heh, keluarga Han benar-benar sombong. Petik 2. Han Dongjun berkata dengan suara dingin, kamu pikir kamu ini siapa, berani membandingkan dengan Xiao Erku. Kamu hanya sampah yang tidak seperti binatang di depannya. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, ya, aku, sampah yang tidak lebih dari binatang ini, membunuh putramu hanya dengan satu gerakan. Putramu lebih rendah dari, bahkan sampah yang lebih rendah dari binatang. Petik 2. Of. Ledakan tawa terdengar, membuat Han Dongjun tidak bisa menahan amarahnya. Dia meraung, apa yang kamu tertawakan? Tertawalah lagi dan aku akan merobek mulutmu. Petik 2. Selesai berbicara, ekspresinya sangat muram saat dia menoleh ke Leng Hongxiu dan berkata, Leng Hongxiu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membawa orang itu pergi sekarang, Anda tidak keberatan, bukan? Dia sudah mengaku membunuh Xiao Er. Petik 2. Leng Hongxiu melirik Ye Yuan dan berkata dengan dingin, orang ini bukan anggota keluarga Leng saya. Jika Anda ingin membawa pergi, saya tentu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi, itu tidak mungkin dalam batas keluarga Lengku. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan mengusirnya dari keluarga Leng. Pada saat itu, apakah Anda ingin membunuh atau memotong-motong, itu terserah Anda. Petik 2. Saat Han Dongjun mendengar, dia menyeringai dan berkata, baiklah, saya bisa menunggu. Bocah, membunuh Xiao Erku, kamu akan tahu betapa parah konsekuensinya. Petik 2. Terhadap sikap Leng Hongxiu, Ye Yuan tidak terlalu terkejut. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, hanya orang sepertimu yang tidak bisa membuatku tinggal. Han Dongjun sepertinya telah mendengar beberapa lelucon lucu dan mencibir saat dia berkata, orang bodoh yang tidak tahu malu membual, Dewa Langit Cakrawala kedua yang sangat sedikit juga ingin melarikan diri dari tangan Han ini. Jika aku membiarkanmu kabur, aku, Han ini, sama sekali tidak akan muncul di ibu kota kerajaan seribu melambung di masa depan. Petik 2. Han Dongjun adalah keberadaan dewa sejati setengah langkah, statusnya di keluarga Han agak tinggi. Tidak peduli betapa hebatnya Ye Yuan, dewa surgawi cakrawala kedua ini, juga tidak mungkin untuk melarikan diri dari tangannya. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu harus mengingat apa yang kamu katakan hari ini. Pada saat itu, jangan menarik kembali kata-kata Anda. Petik 2. Dia memahami pergeseran spasial, satu pikiran, dan dia akan berada ratusan ribu mil jauhnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati juga harus mengeluarkan banyak upaya untuk mengejarnya, apalagi hanya dewa sejati setengah langkah. Di sampingnya, Leng Hao memiliki konflik yang tak tertandingi di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin naik dan membunuh keduanya dengan telapak tangan. Tapi dengan cara ini, dia membungkam orang untuk mencegah terbongkarnya rahasianya sama dengan dikonfirmasi. Tapi tidak membunuh, begitu Leng Hongxiu mencari jiwa, bukankah dia akan tahu segalanya? Saat itu, Leng Hongxiu berbicara. Karena kamu mengatakan bahwa Hao Er menjebak Su Er, maka aku akan melakukan pencarian jiwa pada keduanya. Jika tidak seperti yang Anda katakan, jangan salahkan keluarga Leng saya karena tidak sopan. Leng Hongxiu menatap Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Ye Yuan tidak berbicara, tetapi di dalam hatinya, sedikit firasat muncul. Sepertinya dia agak meremehkan perasaan antara Leng Hongxiu dan Leng Hao. Tepat pada saat ini, kekuatan jiwa divine dari alam dewa sejati dilepaskan, bergegas ke lautan kesadaran kedua orang itu dengan mendominasi. Wark, kedua orang itu secara virtual memuntahkan panah darah pada saat yang sama, lalu jatuh ke tanah, sudah berhenti bernapas. Wajah Ye Yuan berubah. Apakah ini? Menyingkirkan para saksi. Ekspresi Leng Hao sangat gugup. Seluruh tubuhnya akan bergetar. Akankah Leng Hongxiu mengumumkan kejahatannya? Mata tertutup Leng Hongxiu perlahan terbuka, menatap Ye Yuan, dan berkata dengan acuh tak acuh, berbicara omong kosong, merusak reputasi keluarga Leng saya. Ayo, laki-laki, turunkan anak ini untukku. Petik 2. 1851 mengganggu hitam dan putih jantung Leng Hao praktis melompat keluar dari tenggorokannya. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Tidak, tunggu, harus dikatakan bahwa kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Ayah asuh, dia masih mengingat perhatiannya. Swoosh, swoosh.
Swoosh! Beberapa sosok berlari langsung ke atas panggung, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Tapi wajah Leng Su berubah dan dia berkata dengan marah, "Paman, tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kau melihatku, kau juga tidak bisa mengacaukan hitam dan putih, kan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Biarkan dia pergi, aku akan menanggung semua dakwaan." Petik 2. Advertisement. Leng Su saat ini sangat kecewa dengan keluarga Leng. Dia tidak pernah ingin memperjuangkan apapun sebelumnya. Tapi pusaran dunia biasa bersikeras menyeretnya masuk, mengaduknya sampai dia hancur berkeping-keping. Perasaan ini membuatnya agak lelah secara mental dan fisik. Karena Ye Yuan, dia mampu berdiri di atas panggung dengan bermartabat dan terbuka hari ini, mengalahkan Leng Hao, dan memenangkan kembali hatinya sendiri. Karena Ye Yuan, dia bisa keluar dari dekadensi dan menemukan diri sebelumnya. Sekarang, jika Ye Yuan terseret karena masalah ini, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri apapun yang terjadi. Namun, wajah Leng Hongxiu menunduk dan dia berkata, "Penghinaan. Maksudmu, aku berbohong di depan banyak orang. Anda terus mengatakan bahwa Leng Hao seperti itu, ini semua kata-kata Anda yang sepihak. Lalu bagaimana saya tahu berapa banyak hal yang telah Anda lakukan untuk mengecewakan keluarga Leng?" Mundur. Kulit Leng Su seperti abu mati, tapi dia menolak untuk mundur satu langkah pun. Memblokir di depan Ye Yuan, dia berkata dengan keras kepala, "Aku tidak akan mundur." Wajah Leng Hongxiu menjadi gelap dan dia berkata, "Saya umumkan bahwa mulai hari ini, posisi Leng Su sebagai patriark muda dihapuskan. Leng Hao adalah patriark muda baru keluarga Leng. Semua serang untukku, jatuhkan keduanya untukku." Petik 2. Saat Leng Hao mendengar ini, wajahnya menampakkan sedikit kegembiraan liar. Advertisement. Bertahun-tahun dari keinginan yang telah lama disimpannya, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Selain itu, melihat situasi hari ini, Leng Su akan merasa sulit untuk lolos dari kematian. Seorang pria tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Hanya orang luar, apakah pantas mati untuknya? Dalam hatinya, dia sangat tidak setuju dengan cara Leng Su dalam melakukan sesuatu. Tetapi justru karena inilah ia memberinya kesempatan untuk mengeksploitasi. Saat itu, Han Dongjun tertawa keras dan berkata, "Hahaha, Leng Hongxiu, tidak perlu merepotkanmu untuk mengambil tindakan terhadap hewan kecil ini. Aku akan langsung menangkapnya dan menyelesaikannya." Petik 2. Leng Hongxiu menganggukkan kepalanya dengan ringan dan tidak mengatakan apapun. Sekarang sampai begini, siapapun yang menangkap Ye Yuan adalah sama. Di lautan kesadaran pria berpakaian hitam, dia secara alami melihat banyak hal. Banyak dari mereka bahkan merugikan kepentingan keluarga Leng. Tetapi ada satu hal, sebagian besar hal telah dilakukan untuknya dan Leng Qiuling. Dengan ini, itu sudah cukup. Yang dia cari bukanlah jiwa Leng Hao. Dia hanya bisa menyimpulkan tujuan Leng Hao melalui hal-hal ini. Advertisement. Meskipun salah jika Leng Hao melakukan hal-hal ini untuk menjadi patriark muda, itu juga tidak bisa dimaafkan. Yang paling penting adalah Leng Hongxiu secara inheren merasa berempati pada Leng Hao. Dia juga ditekan oleh kakak laki-lakinya saat itu sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Sepanjang jalan sampai dia melahirkan seorang putri yang luar biasa yang agak mereda. Jadi dia tahu betapa sulitnya bagi Leng Hao untuk mendapatkan statusnya hari ini dengan identitasnya. Han Dongjun tertawa keras dan menatap Ye Yuan dengan ekspresi puas saat dia berkata, "Bocah, kamu tidak marah sekarang, kan? Mulutmu hebat, tapi sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Di depanku, Han Dongjun, kamu hanya seekor semut. Semut, tidak mungkin lepas kendali saya." Petik 2. Selesai berbicara, kekuatan dunia Han Dongjun dilepaskan, dan tiba dengan lolongan. Kekuatan dunia yang kejam berderak ke arah Ye Yuan, membatasi semua ruang di sekitarnya. Ye Yuan hanya bisa ditangkap tanpa perlawanan. Bang! Suara keras datang, seluruh orang Han Dongjun menerkam ke atas ring. Namun, sosok Ye Yuan sudah pergi. Ini, apa yang terjadi di sini? Di mana Ye Yuan? Petik 2. Semua orang melihat pemandangan ini dengan wajah tercengang. Mereka bahkan tidak mengedipkan mata, tetapi Ye Yuan menghilang tanpa jejak begitu saja. Sebaliknya, ekspresi Leng Hongxiu berubah.
Ekspresi tenang dan terkumpul itu akhirnya memiliki jejak perubahan. Apakah kamu mencari saya? Di atas langit, Ye Yuan berdiri di udara saat dia berkata dengan dingin. Wajah Han Dongjun berubah dan dia berseru, pergeseran es spasial. Bagaimana ini mungkin? Pergeseran spasial, hukum spasial cakrawala keempat. Tuhanku. Pantas saja anak ini begitu sombong, dia benar-benar paham hukum spasial. Kecuali jika itu pembangkit tenaga listrik dewa sejati, jika tidak, tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Kerumunan itu segera meledak menjadi keributan. Kekuatan mereka terlalu lemah dan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan lolos dari pukulan mematikan Han Dongjun sekarang. Hukum spasial cakrawala keempat, pemahaman hukum semacam ini sebenarnya adalah keberadaan seperti dewa bagi mereka. Sekalipun yang memahami hukum tata ruang sedikit, mereka juga bukan nol. Di tempat seperti ibu kota kekaisaran, kadang masih ada satu atau dua orang yang muncul. Tapi, bisa menumbuhkan hukum spasial ke cakrawala keempat, pergeseran spasial langka ini, sama sekali tidak ada. Ye Yuan memiliki kemampuan magis ini, dalam alam dewa surgawi, tidak ada yang bisa membuatnya tinggal sama sekali. Pengurungan spasial Han Dongjun tampak kuat. Tapi di depan Ye Yuan, itu hanyalah permainan anak-anak. Terlalu mudah baginya untuk ingin melarikan diri dari kurungan Han Dongjun. Barusan kau bilang, aku seekor semut, dan tidak mungkin lepas kendali. Lalu, apa yang kamu katakan sekarang? Kamu bahkan tidak bisa menangkap seekor semut dan juga berani berbicara liar di sini. Ye Yuan memandang Han Dongjun, ekspresi mengejek di wajahnya. Ekspresi wajah Han Dongjun sangat jelek. Dia membual terlalu besar sekarang, bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan masih memiliki rencana darurat seperti itu? Sekarang, benar-benar kehilangan muka sampai rumah neneknya. Melihat senyum geli orang keluarga Leng, dia terlihat sedih. Ye Yuan bisa menampilkan pergeseran spasial. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia bawa, itu juga tidak mungkin untuk menahan Ye Yuan. Sekarang, kembali untuk meminta bala bantuan, Ye Yuan pasti sudah lama melarikan diri ke dewa yang tahu di mana. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat ke arah Leng Hongxiu. Kepala keluarga Leng, kematian anakku, Leng Su juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Saya berharap keluarga Leng memberi saya akun. Han Dongjun masih menganggap sikap arogan. Ketika patriark tua meninggal, kekuatan keluarga Leng turun drastis. Kekuatan keluarga Han saat ini bahkan sedikit lebih kuat dari keluarga Leng. Dia tidak perlu memberi keluarga Leng wajah ini. Wajah Leng Hongxiu menunduk dan dia berkata, penghinaan. Kamu pikir kamu ini siapa, berani bicara seperti ini padaku? Petik 2. Wark. Di bawah tekanan kuat Leng Hongxiu, Han Dongjun langsung memuntahkan seteguk darah. Leng Hongxiu, kamu. Ekspresi Leng Hongxiu gelap dan dia berkata dengan suara dingin, seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu benar-benar menganggapku kucing yang sakit. Bahkan jika keluarga Lengku jauh dari sebelumnya, itu juga tidak sembarangan orang sepertimu dapat memprovokasi. Sekarang, segera nyahlah untukku. Saya akan menahan orang itu. Jika Anda menginginkan orang itu, mintalah Han Tianyu datang menemukan saya secara pribadi. Petik 2. Begitu dewa sejati marah, betapa hebatnya itu. Wajah Han Dongjun pucat, ekspresinya berubah beberapa kali, dan dia akhirnya meraung, pergi. Setelah dia pergi, Leng Hongxiu memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, anak muda, biarkan dirimu ditangkap tanpa perlawanan apapun. Jika saya mengambil tindakan, akibatnya akan sulit untuk dikatakan. Petik 2. Ye Yuan belum berbicara, tapi kemudian dia mendengar Leng Qiuling di belakangnya menghela nafas. Dia berkata, Tuan Ayah, masalah ini, mari kita berhenti di sini. Bab 1852, hampir membuat kesalahan besar. Semua orang tercengang di tempat. Jenius tak tertandingi keluarga Leng, murid Tousan Soar Mansion, Leng Qiuling, sebenarnya menyanyikan lagu yang berbeda dengan ayahnya sendiri. Pembalikan ini juga terlalu dramatis. Qiuling, apa yang kamu katakan? Leng Hongxiu juga terkejut dan bertanya. Dia tahu bahwa putri ini adalah yang paling berbakti dan tidak akan pernah bertentangan dengan keinginannya. Apa yang terjadi hari ini? Advertisement. Leng Qiuling berkata dengan tenang, benar dan salah,
setiap orang memiliki skala di hati mereka. Tindakan dan perilaku kakak Leng Hao memang tidak layak untuk gelar patriark muda. Ayah, saya menyarankan lebih baik membiarkan kakak Leng Su terus menjadi patriark muda. Petik 2. Keheningan seperti kematian lainnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Leng Qiuling benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang. Bahkan Leng Su juga memiliki wajah yang tercengang. Leng Qiuling memasuki Tousan Soar Mansion sangat awal dan memiliki sedikit interaksi dengannya. Hubungan mereka juga dianggap tidak dekat. Mengapa dia tiba-tiba berbicara untuknya? Sebaliknya, itu Leng Hao. Ketika dia mendengar kata-kata Leng Qiuling, itu seperti petir tiba-tiba. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berani percaya bahwa Leng Qiuling benar-benar akan mengatakan hal seperti itu saat ini. Dalam pandangannya, yang paling tidak mungkin menentangnya adalah ayah dan anak perempuan Leng Hongxiu. Tapi Leng Qiuling benar-benar memberinya pukulan fatal saat ini. Advertisement. Meskipun Leng Qiuling sama dengannya, hanya seorang junior dari keluarga Leng, statusnya sangat berbeda. Dia bukan hanya putri surgawi keluarga Leng yang bangga. Dia juga merupakan putri surga yang dibanggakan oleh seluruh Tousan Soar Imperial Capital. Leng Qiuling biasanya tidak akan peduli dengan urusan keluarga Leng sama sekali. Cakrawala dia sudah lama melampaui level keluarga Leng. Tapi hari ini, dia benar-benar angkat bicara. Kata-kata Leng Qiuling benar-benar kelas-kelas berat. Itu bahkan lebih berguna daripada semua kata-kata tetua yang disatukan. Alis Leng Hongxiu menjadi satu. Mengingat reaksi putrinya sebelumnya, dia langsung mengerti di dalam hatinya. Ye Yuan ini kemungkinan besar Ye Yuan. Kecuali, mungkinkah anak bernama Ye Yuan ini benar-benar memiliki latar belakang yang kuat? Jika tidak, mengapa putrinya membantah wajahnya di depan begitu banyak orang? Karena Ling Er sudah berkata demikian, maka, Leng Hongxiu akhirnya masih mengindahkan kata-kata putrinya dan berencana mengumumkan hasil akhirnya. Wajah Leng Hao seperti abu mati. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebenarnya bukan tandingan satu kalimat Leng Qiuling. Dia membencinya. Tunggu sebentar. Tetapi pada saat ini, Leng Su tiba-tiba menyela kata-katanya. Advertisement. Alis Leng Hongxiu berkerut, tetapi dia mendengar Leng Su berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Leng Hao, aku sudah memberitahumu sebelumnya, posisi patriark muda ini, aku tidak peduli tentang itu. Yang lebih saya hargai adalah hubungan keluarga dan persahabatan. Sungguh memalukan bahwa kakak laki-laki yang mirip dengan ayah dan saudara laki-laki di mataku di masa lalu perlahan-lahan semakin menjauh. Saya tidak datang hari ini untuk bertengkar dengan Anda tentang posisi patriark muda ini juga. Saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa saya, Leng Su, juga tidak pernah berpikir untuk terus menjadi patriark muda ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Leng Su, mengundurkan diri dari posisi patriark muda keluarga Leng." Petik 2. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Ketika semua orang mengira bahwa hasil perjuangan untuk patriark muda ini sudah berakhir karena kalimat dari Leng Qiuling, Leng Su sendiri justru maju dan ingin mundur dari posisi patriark muda. Ye Yuan melihat pemandangan ini dan diam-diam tersenyum saat dia mengangguk. Dia mengerti bahwa mereka yang mampu melakukannya seperti Leng Su tidak banyak. Seseorang harus tahu, menjadi seorang patriark muda berarti lebih banyak sumber daya dan keuntungan kultivasi. Poin ini, tidak ada yang lebih jelas dari Leng Su tentang hal itu. Tapi, dia langsung meletakkannya, tanpa menyeret apapun keluar. Sebenarnya, dalam pandangan Ye Yuan, meskipun sumber daya budidaya itu penting, jalannya dipahat sendiri. Betapapun banyaknya sumber daya kultivasi, itu juga tidak sepenting berjalan di jalur seseorang. Kekuatan seseorang sendiri adalah kekuatan sejati. Kecuali, sangat sedikit orang yang bisa memahami ini. Mata Leng Qiuling juga berbinar, jelas sangat terkejut dengan tindakan Leng Su. Cakrawala dia telah melampaui lingkup keluarga Leng sejak lama. Alasan mengapa dia berkata begitu sepenuhnya karena wajah Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Leng Su sama sekali tidak peduli dengan posisi patriark muda ini. Tiba-tiba, Leng Qiuling merasa itu agak lucu. Itu benar-benar burung dari bulu yang berkumpul bersama. Jika itu Ye Yuan, dia juga akan melakukannya, kan? Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Ye Yuan,
dia dapat mengatakan bahwa Ye Yuan sama keras kepala dan sulit diatur, seseorang yang tidak terkendali dan riang. Tidak ada konsep sekuler yang dapat membatasi orang seperti itu. Setelah terdiam beberapa saat, Leng Hongxiu mengangguk dan berkata, lupakan, semua bubar. Posisi patriark muda akan dibahas lain hari. Petik 2. Dengan kepala keluarga memberikan instruksi lisan, semua orang bubar, hanya menyisakan Leng Hao saja, tatapannya berkaca-kaca. Kata-kata terakhir Leng Su membuat seluruh orangnya linglung. Ternyata hal yang sangat sederhana dibuat rumit olehnya. Ternyata posisi patriark muda ini bisa dimenangkan dengan sangat mudah. Tapi sekarang, itu tidak menjadi apa-apa. Ternyata Leng Su benar-benar tidak peduli dengan posisi patriark muda. Ternyata semua usahanya hanyalah lelucon yang tidak berguna. Apakah ayah ingin bertanya mengapa aku menghentikanmu berurusan dengan Ye Yuan? Leng Qiuling melihat ketidakbahagiaan ayahnya dan berinisiatif untuk memulai percakapan. Leng Hongxiu bagaimanapun juga adalah kepala sebuah keluarga. Dengan putrinya yang mempermalukannya di depan semua orang, wajahnya tidak bisa kemana-mana. Tapi terhadap Leng Qiuling, Leng Hongxiu jelas sangat toleran. Dia memiliki wajah hitam saat dia berkata, Ye Yuan ini adalah Ye Yuan yang Anda tahu. Leng Qiuling menganggukkan kepalanya. Asal apa bocah ini? Anda hanya harus maju saat ini. Petik 2. Leng Qiuling secara singkat menceritakan apa yang dia lihat dan dengar saat itu di Gunung Heavenspan, membuat ekspresi wajah Leng Hongxiu berangsur-angsur berubah. Maksudmu adalah, bocah ini mungkin seorang jenius di bawah perintah Kaisar Surgawi. Leng Hongxiu berkata dengan heran. Leng Qiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak yakin, tetapi kekuatan pemabuk tua itu, ayah, Anda, seharusnya mendengarnya, bukan? Dia benar-benar membela seorang pria muda yang bahkan tidak mencapai alam dewa surgawi. Bukankah ini mencurigakan? Selanjutnya, misteri di tubuh Ye Yuan terlalu banyak hingga membuat orang tidak bisa melihat tembus. Orang seperti itu, setidaknya kita tidak bisa memprovokasi dia. Petik 2. Semakin banyak Leng Hongxiu mendengarkan, semakin dia ketakutan. Untuk dapat membuat putrinya memiliki penilaian yang tinggi, pemuda ini jelas bukan orang biasa. Sebenarnya, bagaimana mungkin seorang jenius yang mampu memahami pergeseran spasial menjadi biasa? Semakin dia berpikir, semakin lama perasaan Leng Hongxiu. Jika Ye Yuan benar-benar berasal dari Kaisar Surgawi, atau bahkan faksi leluhur Dao, maka konsekuensi menyentuhnya akan terlalu parah. Ini, kenapa kamu tidak bilang tadi? Ayah hampir membuat kesalahan besar, kata Leng Hongxiu. Leng Qiuling berkata, saya juga tidak menyadarinya sebelumnya. Sebenarnya, saya sama sekali tidak menyangka bahwa dalam waktu beberapa abad yang singkat, kekuatan Ye Yuan benar-benar bisa mencapai tingkat seperti itu. Anda harus tahu, saat itu ketika saya bertemu dengannya di Gunung Heavenspan, dia bahkan tidak mencapai alam dewa surgawi. Petik 2. Saat itu, ketika Leng Qiuling bertemu Ye Yuan hanya berada di batas grand penyelesaian dewa asal. Dengan kecepatan kultivasi Leng Qiuling, orang biasa hanya akan ditarik semakin jauh darinya. Tapi Ye Yuan benar-benar mempersempit celah itu sampai hanya sedikit dalam beberapa ratus tahun. Dewa Langit Cakrawala kelima versus Dewa Langit Cakrawala kedua, mungkin tidak dapat diatasi oleh orang biasa seumur hidup. Tapi ditempatkan pada Ye Yuan, itu jelas tidak bisa diterapkan. Orang harus tahu, Ye Yuan menendang Dewa Surgawi Cakrawala keempat Leng Hao terbang dengan satu kaki di atas panggung. Bab 1853, Mencari Pertempuran. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Benar-benar tidak menyangka bahwa adik Qiuling benar-benar berbicara untuk kita pada menit terakhir. Baru saja, saya sangat ketakutan. Tidak masalah bagiku, tapi jika aku melibatkanmu, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri dalam hidup ini. Petik 2. Kembali ke halaman, Leng Su merasakan ketakutan yang masih ada. Sebelumnya, di atas panggung, mengatakan bahwa itu tergantung pada seutas benang juga tidak berlebihan. Meskipun Ye Yuan memiliki pergeseran spasial, menghadapi pembangkit tenaga listrik dewa sejati, itu juga tidak mungkin untuk melarikan diri dengan mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Advertisement. Melihat tampilan Ye Yuan yang acuh tak acuh, Leng Su berkata dengan terengah-engah,
kamu benar-benar ceroboh. Paman, dia pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Tapi ngomong-ngomong, itu juga aneh. Hubungan saya dengan adik Qiuling tidak dianggap dekat. Mengapa dia membantah wajah ayahnya sendiri di depan banyak orang? Petik 2. Saat mereka berbicara, seorang pelayan datang untuk melapor, mengatakan bahwa Leng Qiuling datang. Ini membuat Leng Su tercengang lagi. Leng Qiuling datang dengan santai, seperti gunung es yang bergerak, memancarkan aura bangga dan dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak melihat selama beberapa ratus tahun, transformasi Leng Qiuling sangat besar. Bukan hanya peningkatan kekuatan, wataknya juga mengalami perubahan drastis. Leng Qiuling saat itu masih junior. Tapi sekarang, dia sudah samar-samar memiliki sikap seseorang di eselon atas. Hal ini digambarkan dengan sangat jelas selama pertempuran memperebutkan patriark muda. Kalimat biasa, tapi tidak ada yang berani membantahnya. Ketika Leng Su melihat Leng Qiuling, dia naik untuk memberi salam. Terima kasih banyak kepada adik Qiuling yang telah membantu kami keluar dari kesulitan hari ini. Jika tidak, Ye Yuan dan aku akan berada dalam bahaya. Petik 2. Advertisement. Meskipun dia tidak tahu mengapa Leng Qiuling akan maju dan berbicara untuknya, terima kasih masih harus diucapkan. Itu hanyalah kalimat untuk Leng Qiuling, tetapi baginya, itu adalah anugerah penyelamatan hidup. Dihadapkan dengan ucapan terima kasih Leng Su, Leng Qiuling hanya berkata dengan acuh tak acuh, kakak Su tidak perlu sopan. Saya hanya mengucapkan sepatah kata keadilan. Petik 2. Tapi tatapannya melewati Leng Su dan menatap Ye Yuan di belakangnya. Leng Su mendeteksi tatapan Leng Qiuling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, menoleh dan melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum ringan dan membuka mulutnya dan berkata, berpisah selama bertahun-tahun, penampilan elegan peri Leng bahkan lebih bersinar daripada saat itu. Leng Qiuling tersenyum tipis dan berkata, seorang sarjana yang telah pergi 3 hari harus dilihat dengan mata baru. Tuan Muda Ye benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Saya ingin meminta maaf kepada Tuan Muda Ye dan menarik kembali kata-kata yang saya ucapkan saat itu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini semua masalah masa lalu, sebutkan untuk apa. Hari ini, kamu ini masih harus berterima kasih pada peri Leng karena telah menyelesaikan kesulitan saya. Petik 2. Leng Qiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yakin saya tidak perlu mengeluarkan Anda dari masalah ini. Tuan Muda Ye juga memiliki cara untuk keluar dari masalah. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu cara Ye Yuan, jika ayah ingin menahan Ye Yuan, sepertinya tidak akan semudah itu. Ye Yuan bukanlah orang yang sembrono seperti itu. Karena dia terlibat dalam perselisihan keluarga Leng, dia pasti memiliki ketergantungan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, meskipun aku hanya senang bertemu dengan peri Leng sekali, peri Leng sepertinya adalah teman lama Ye ini selama bertahun-tahun, mengenalku seperti punggung tanganmu. Namun, saya tetap harus berterima kasih. Petik 2. Di sampingnya, Leng Su sudah lama tercengang karena mendengarkan advertisement. Ternyata Leng Qiuling dan Ye Yuan sebenarnya adalah kenalan lama. Hanya saja dia sangat penasaran, percakapan kedua orang itu terdengar sangat akrab, tetapi juga tidak terlalu akrab. Sepertinya mereka hanya kebetulan bertemu sekali. Tapi pertemuan singkat yang hanya satu kali ini benar-benar bisa membuat Leng Qiuling bersikap berlawanan dengan tingkah lakunya yang normal, dan menyangkal wajah ayahnya sendiri. Selanjutnya, Leng Qiuling benar-benar tersenyum. Dia tersenyum pada Ye Yuan. Dalam kesan Leng Su, dia belum pernah melihat Leng Qiuling tersenyum pada seorang pria sebelumnya. Guncangan di hati Leng Su bisa dibayangkan. Kemudian terima kasih Tuan Muda Ye, Qiuling akan menerimanya. Qiuling memiliki permintaan yang lancang. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Ye setuju atau tidak, kata Leng Qiuling. Ye Yuan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, permintaan peri Leng, bagaimana mungkin Ye ini berani untuk tidak setuju. Tatapan Leng Qiuling tiba-tiba menjadi tajam dan dia berkata, Qiuling ingin bertempur dengan Tuan. Saya berharap Tuan akan menyetujuinya. Petik 2. Mendengar ini, Ye Yuan dan Leng Su sama-sama tercengang. Leng Su sangat terkejut. Sebagai jenius yang tak tertandingi dari Tousan Soar Mansion, Leng Qiuling tidak dapat menemukan lawan sama sekali. Lawannya selalu menjadi murid yang sangat senior di Tousan Soar Mansion,
alam mereka juga sebagian besar lebih tinggi darinya. Sekarang, dia benar-benar ingin menantang Dewa Langit Cakrawala kedua. Tentu saja, kekuatan Ye Yuan, Leng Su juga sangat mengaguminya. Setidaknya, dia bukan tandingannya. Tapi, menghadapi Leng Qiuling masih belum cukup. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Oke. Deru es. Langit melolong naga es. Pedang penyembunyi roh." Di atas panggung, dua sosok bertarung sengit tanpa henti. Untuk beberapa waktu, sebenarnya sulit membedakan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ye Yuan mengandalkan fusi hukum dan benar-benar berhasil bertarung imbang dengan Leng Qiuling. Di bawah panggung, Leng Su menyaksikan sampai dia tercengang, mulut menganga. Ternyata kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah kuat sampai level seperti itu. Saat dia melatih pedangnya padaku, dia bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatannya. Leng Su bergumam. Baginya untuk dapat memiliki terobosan dalam kekuatan hukum dalam 10 hari, itu sepenuhnya karena pelatihan gaya Ye Yuan yang memeras. Saat itu, Leng Su merasa Ye Yuan sangat kuat, tetapi tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar kuat sampai-sampai dia bisa bertarung dengan Leng Qiuling. Meskipun Ye Yuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia baru saja memasuki Dewa Surgawi Cakrawala kedua. Leng Qiuling yang begitu mengerikan sebenarnya dilompati dan diperangi oleh seseorang. Di sampingnya, Leng Hongxiu juga sangat terkejut. Posisi putrinya di Tousan Soar Mansion, dia tahu itu seperti telapak tangannya sendiri. Itu selalu menjadi putrinya melompat alam dan menantang orang lain. Ini masih pertama kalinya dia melihat seseorang melompat ke alam untuk menantang putrinya. Melihat adegan ini, dia bahkan lebih yakin dengan spekulasi Leng Qiuling. Swoosh, swoosh. Dua sosok terpisah saat bersentuhan, masing-masing mundur. Butir-butir keringat halus benar-benar merembes di dahi Leng Qiuling. Dan Ye Yuan juga mengalami episode terengah-engah yang langka. Melawan Leng Qiuling masih terlalu kuat untuk dia saat ini. Ekspresi Leng Qiuling sedingin es, tetapi keterkejutan di hatinya tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sama sekali. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tahu apa yang disebut perasaan mundur. Mengingat ketika dia bertemu Ye Yuan saat itu, dia pernah berkata bahwa Ye Yuan dan dia ditakdirkan untuk tidak menjadi orang di dunia yang sama. Tetapi beberapa ratus tahun telah berlalu, kalimat ini tampak begitu lemah. Meskipun dia masih agak inferior dalam hal kekuatan, tanpa diragukan lagi, Ye Yuan sudah tiba di dunianya. Ini tak terbantahkan. Selanjutnya, berkembang sesuai dengan tren ini, Ye Yuan melampauinya hanyalah masalah waktu. Hanya saja Leng Qiuling tidak bisa mengetahuinya, tidak peduli mengapa karakter yang sangat berbakat seperti itu akan terjebak pada penyelesaian besar alam dewa asal selama 300 tahun. Memikirkannya sekarang, ini hanyalah sesuatu di luar pemahaman. Peri Leng memang pantas menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Kamu ini mengakui kekalahan. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata. Pertarungan barusan, dia memang kalah. Namun, Leng Qiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Ye tidak berusaha sekuat tenaga, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda kalah? Jika itu adalah pertandingan maut, siapa yang akan muncul dengan kemenangan masih belum diketahui. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah Peri Leng juga sama? Pada akhirnya, saya masih belum cukup kuat. Petik 2. Bukan pertandingan hidup dan mati, semua orang biasanya tidak akan mengeluarkan kekuatan 100% mereka. Benar-benar mencapai titik itu akan menjadi saat Anda mati atau saya sudah binasa. Ingin mundur akan sangat sulit.